Ya, halo Sobat Nerd, kembali lagi dengan channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang yang lagi gempar-gemparnya ya oleh ex-sekjen PDIP. Udah ex belum ya? Ya udahlah, orang udah nggak dianggap lagi kayak. Jadi Hasto baru-baru ini dia dikabarkan dipanggil KPK, tapi dia menjadwalkan ulang ya, sama aja kayak si Yasona tuh ya. Diminta jadwal ulang oleh KPK gitu, katanya dengan alasan entah apa mau merayakan ulang tahunnya PDIP katanya. Yang ulang tahun juga siapa gitu ya. Lagian kagak malu apa ya orang bermasalah ngerayain ulang tahun. Ngeblek. Nah, terus adalah KPK ini dia lagi menyidik ya rumahnya Hasto Kristianto yang ada di Bekasi gitu. Karena dari kemarin nih Hasto ini kalau misalnya tidak dipanggil sekali lagi oleh KPK akan dijemput paksa oleh pihak penyidik polisi gitu. Jadi kita saksikan dulu ya dari channelnya Opung Parbelak, check this out. KPK sudah menggeledah rumah pribadi Hasto. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya di Berbahagia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan suap pergantian antar waktu atau PAW buruan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Yang di mana? Yang di Bekasi. Berita ini dibenarkan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika, yang mengatakan bahwasanya mereka sedang menunggu detail dari para penyidik yang sedang melakukan penggeledahan. Sedang kelegubah. Karena apa? Mana tahu apa bukti-bukti tambahan ditemukan kan begitu. Ya, betul. Contohnya HP milik Harun Masiku yang kemarin ditenggelamkan. Catatan uang-uang itu diberikan kepada siapa? Baru yang ketiga, ada berapa HP yang pernah dipakai Harun Masiku ketika berkomunikasi dengan Hasto? Yang keempat, apakah Hasto menyimpan foto Harun Masiku? Entah apapun itu hasil penyelidikannya, hasil geledahannya, kita tunggu sama-sama. Ya, inilah makanya ku bilang kenapa dilakukan penggeledahan, karena Hasto mangkir dari panggilan. Makanya toh baru sekali kau dipanggil mangkir kau, alasannya persiapan ulang tahun. Waduh. Ternyata selama ini mana buktinya? Kau bilang apa? Bahwasanya partai kami adalah partai menghormati supremasi hukum. Waduh. Dipanggil kau mangkir. Jadi mungkin KPK ini sedang mencium ini aroma-aroma, mereka sedang susun rencana. Makanya langsung digeledah. Dulunya KPK itu begini sama kalian. Ketua KPK yang lama Firly Bahuri kan dekat kali sama ketua umum. Iyalah bilang sampai dirapikan dasinya kemarin waktu di gedung DPR. Tapi aneh ya. Kenapa sudah ditetapkan sebagai tersangka selama 1 tahun lebih, yang namanya Firly Bahuri kok belum ditahan? Nanti dulu, yang ini dulu, kan begitu. Sabar satu-satu. Nah kemarin ada pemberitaan, ya ada pertanyaan, kenapa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa nggak ditahan juga? Sabar bos, sabar. Ya sabar, karena semua ada prosedurnya, jangan buru-buru. Bagi kita yang bertanya-tanya, berharap dia langsung dimasukkan ke bui, oke lah, fine kan begitu. Ada pula yang nantang-nantangin, cobalah, teslah dulu, nggak akan mungkin dia itu berani KPK menangkap Hasto. Kita lihat. Pokoknya kalau sekali ini nggak bisa lepas dia.
dan juga Tessa Mahardika juru bicara KPK mengatakan, ya, kalau misalnya Hasto memang melakukan mangkir sekali lagi dari jadwal yang ditetapkan, maka kita akan jemput paksa. Jemput paksa. Kalau udah jemput paksa, berarti itu sudah dipersiapkan kian rompi oren dengan gelang besi. Ya, makanya aku bilang, jangan sekali-sekali kau bilang bahwasanya saya tahu ketika saya bersuara untuk demokrasi bangsa ini menentang kekuasaan, disitulah saya sedang diburu. Denny Siregar nggak diburu itu, menentang dia. Itu dia. Ya kan sekarang masalahnya kau kan melakukan tindakan kejahatan yang nyata-nyata kau lakukan. Yang pertama, kau itu melakukan penyuapan. Udah jelas-jelas itu, udah jelas-jelas. Sudah terbukti. Kau kocek kantongmu sendiri, kau berikan uang suapmu untuk membela yang namanya Harun Masiku. Dan tahu ndak kalian, ini fakta terbaru. Ternyata Hasto sempat menemui Rizky Aprilia di Singapura, ya, dan dia mendesak Rizky Aprilia untuk tidak memenuhi tidak memenuhi tugas sebagai anggota dewan. Dan tahu enggak kalian, surat pelantikannya pun juga ditahan si Hasto. Waduh, Hasto Rizky Aprilia itu anggota dewan yang terpilih yang sudah ditetapkan KPU, ya, yang menjadi wakil dari Sumatera Selatan. Nah, Hasto maunya Harun Masiku. Nah, Hasto waktu itu pergi ke Singapura untuk mendesak si Rizky Aprilia ini supaya membatalkan niatnya untuk menjadi anggota dewan atau mundur. Ternyata Rizky Aprilia tidak mau. Kan begitu. Makanya Hasto menahan surat pelantikan. Waduh, Hasto. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas-jelas Hasto melalui asistennya menyuruh Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya. Kan begitu. Ya udah, itu kan artinya apa? Dia artinya sedang merintangi atau menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan terhadap Harun Masiku. Sudah jelas? Itu dia, ya. Jadi nggak ngerti aku apa yang ada di benaknya si Hasto sekarang. Berusaha kabur. Kurasa ini lagi WA-an ini sama si Koni. Mbak, tolong aku, Mbak. Kenapa ditolong kau? Udah digiliran rumah kita, Mbak. Tenang. Kan bukti-buktinya udah kau kasih sama aku dan ku notariskan di Rusia. Nah ini. Iya, Mbak, tapi itu belum seberapa itu. Kalau sebab bukti-bukti yang lain kedapatan, Mbak, mampus aku, Mbak. Bisa kok itu aku. Udah terang lah toh. Ibu Mega kan sebentar lagi kan mau berkunjung itu. Pastilah ada solusi lah dari ketua umum lah. Pasti, karena udah berjanji. Ya. Jadi sekarang Setio Budianto ketua KPK yang baru, ya, itu tidak ada lagi menjaga-jaga perasaan kalian. Karena apa? Setio Budianto itu bukan orang merah. Dia bukan orang dekatnya Mega. Ya, memang pandai kali memang untuk Bapak Jokowi. Karena apa? Ternyata tahun kalian pemilihan kemarin ketua KPK itu waktu Bapak Jokowi masih menjabat. Tapi dilantiknya baru-baru ini. Jokowi gitu loh. Udah diatur ini ke sana, yang sana ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini balik lagi. Selesai kalian, selesai. Ku bilang sama kalian, kalau misalnya Bapak Joko Widodo itu ada di militer, dia itu mewarisi spiritnya Jenderal Sudirman. Gak kalian tengok kurusnya sama?
Kurus-kurus lincah, Oh wah. iyalah, jelas. Dan tahu ndak kalian ya, lagi carut marut ini PDIP ya dengan hastotnya dipanggil KPK ya kan, belum lagi masalah Harun Masiku, belum lagi masalah elit yang lain. Nah Bapak Joko Widodo itu di rumahnya lagi banyak nerima tamu. Beliau lagi sibuk nerima tamu. Ya karena apa? Karena banyak masyarakat ya sekarang itu sudah semakin bebas kan karena beliau sudah tidak jadi presiden lagi. Betul. Dan tahu enggak kalian ya, beliau itu sebetulnya sedang membangun citra. Ya, sedang membangun citra bagaimana rakyat itu, masyarakat itu ya lebih simpati, lebih suka, lebih cinta kepada Bapak Jokowi daripada merah. Betul. Perhatikan kalian lah, karena apa? Jadi sebetulnya begini, ini situasi ini, ku bilang sama kalian, ini sengaja diciptakan supaya apa? Ya, yang pertama supaya kalian aneh. Iya, aku dipanggil KPK, pikir Hasto kan, lah dia asik terima tamu. Ya kan, baru yang kedua dia ingin membangun citra bagaimana rakyat itu supaya terpusat perhatiannya kepada beliau dibandingkan kepada kalian. Itu ku bilang, kalian kira, coba sekarang ku bilang sama kalian, dari dulu sampai sekarang Bapak Joko Widodo selalu melakukan action ya, selalu ada rahasia di balik apa yang diperbuatnya. Betul. Coba lah dulu, coba. Kira-kira menurut kalian kebetulan beliau itu terima tamu? Itu dia, ya. Jadi beliau itu ingin juga menggambarkan bahwasanya, ya, rakyat akan mulai berpikir, loh, kenapa kalian serang Bapak Jokowi kami itu? Dia sedang asik melayani rakyatnya, sedang asik menyapa rakyatnya, loh malah kalian serang. Maka kalian akan kehilangan pamor. Betul. Coba bayangkan kalian, jujur ku bilang sama kalian, sekarang begini, ku ajak dulu kalian berpikir secara rasional. Kira-kira apakah semua yang datang ke rumah Bapak Jokowi itu masyarakat biasa? Kira-kira ada nggak elit politik? Kira-kira ada nggak orang berpengaruh? Kira-kira ada nggak relawan? Kan begitu. Jadi sebetulnya ya beliau itu di antara masyarakat, ini menurutku, di antara masyarakat, dia itu juga sedang mengundang orang-orang ya yang orang-orangnya, ingat ya, orang-orangnya, baik yang ada di partai ini, ada di lembaga ini, ada yang di partai, mungkin juga di partainya sendiri. Iya. PDIP. Cuman tersamarkan oleh karena apa? Oleh karena masyarakat yang hiruk pikuk lalu lalang di area rumahnya. Makanya gini, sekarang gue bilang gini, kalau misalnya orang PDIP ya lalu lalang ke rumah Bapak Joko Widodo, ada misalnya wartawan yang melihat, itu kan menimbulkan kecurigaan. Yakin enggak kalian? Kalau di antara masyarakat yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo itu sebetulnya ada juga orang-orang PDIP. Berpikir nakal dulu kita sedikit. Iya, lobby. Karena apa? Sekarang ini Bapak Joko Widodo jadi sorotan. Karena apa? Ya, karena ini Hasto kan sedang warawiri nih, ya kan? Orang-orang PDIP sedang sibuk ini menghadapi KPK, kan begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Jokowi lewat telepon contohnya kan nggak puas, bisa-bisa disadap, kan begitu. Jadi harus ketemu langsung. Kalau Bapak Joko Widodo contohnya keluar diikuti oleh wartawan. Nah kalau misalnya orang datang ke rumahnya, tinggal nyamar lah. Kau jam berapa datang? Tunggulah ya. Agak habis makan siang kau datang ya. Pas lagi rame-ramenya orang. Itu dia, ya. Jadi jelas sekarang ya bahwasanya Bapak Jokowi itu bukan orang sembarangan.
Ini kita berbicara politik loh. Kita berbicara politik ya. Apapun sah di dalam politik. Yang penting tidak melanggar hukum. Ya guys, jadi itu aja videonya ya. Jadi intinya adalah sekarang rumahnya Hasto lagi digeledah rumahnya sama KPK karena dia tidak memenuhi panggilan gitu ya. Terus, dia jadwalnya minta jadwal ulang gitu ya untuk bertemu dengan KPK gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak mendatangi gitu ya oleh KPK, kalau misalnya udah dijadwal ulang tapi dia tidak mendatangi juga yang kedua kali, akan dijemput paksa gitu. Dan betulnya adalah si Hasto ini dia melakukan sekarang nih, KPK sedang menyorot PDIP dan PDIP sekarang lagi berusaha guys, berusaha itu menutupi segala kesalahan yang dilakukan oleh ya itu Hasto segala macem gitu. Dan para yang nggak tahu ya di balik apa namanya, entah kata Hasto udah dipecat dari sekjen dari PDIP, nah nggak tahu kita itu benar atau enggak gitu ya. Lalu juga nggak mungkin KPK untuk geledah rumah Hasto ini untuk mencari barang-barang bukti apa saja yang belum terungkap gitu ya, karena itu kan untuk barang buktinya pada saat di KPK gitu. Karena Hasto ini dia udah membuang gitu ya atau merusak barang bukti yang ada pada kasusnya Harun Masiku ini guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like and subscribe. See you the next on video.